Halo, di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan rekonsiliasi fiskal kasus PT Global Mandala. Jadi di sini teman-teman sudah mengerjakan ya. Nah, langsung saja di sini ada di soal ada menyampaikan terkait informasi perusahaan yang sebelumnya teman-teman harus baca terlebih dahulu. Lalu di sini ada informasi terkait susunan pemegang saham perusahaan, lalu ada susunan pengurus dan komisaris. Nah, di sini juga disediakan keterangan terkait dengan laporan laba rugi perusahaan. Tentunya teman-teman sudah membuat di lembar kerja rekonsiliasi fiskal ya. Nah, di sini teman-teman harus memindahkan akun-akun laba rugi yang sudah ada di lembar kerja ya, biasanya juga disampaikan di soal kalau tidak ada. Nah, dari laporan laba rugi yang telah disusun oleh perusahaan, teman-teman harus mengisi kolom rekonsiliasi fiskal untuk menentukan laba fiskal yang dibutuhkan. Oke, kita bahas yang pertama, penjualan bersih dengan perincian sebagai berikut. Di sini ada penjualan 32 miliar 250 juta. Lalu di sini ada diskon penjualan, ada retur penjualan sehingga penjualan bersihnya adalah 27 miliar 825 juta. Dan di sini sama ya dengan soal. Lalu di sini ada keterangan bahwa dalam penjualan tersebut terdapat penjualan kepada bendahara kementerian dalam negeri dengan harga jual 1 miliar 500 juta. Nah, di sini sebenarnya di soal ini kita belum diberitahu PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, pihak ketiga. Jadi di sini kita harus menganalisa mana-mana transaksi yang dikenakan PPh. Pada informasi nomor 1 ya, kita bisa menganalisa di sini karena transaksi kita adalah dengan instansi pemerintah, maka di sini akan dikenakan PPh 22 yang tarifnya adalah 1,5% dikali dengan harga jualnya 1 miliar 500 juta. Sehingga di sini ketemulah 22.500.000. Selanjutnya informasi nomor 2 terkait dengan harga pokok penjualan. Di sini ada saldo persediaan awal barang dagang, pembelian barang dagang nambah, lalu di sini ada informasi persediaan barang dagang akhir. Dan untuk menentukan harga pokok penjualan yaitu saldo persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Dan di sini hasilnya adalah 15 miliar 200 juta. Nah, di sini sama dengan angka akuntansi ya, fiskalnya. Teman-teman harus hati-hati jika informasinya terdapat metode persediaan, di mana di akuntansi ada FIFO, LIFO, average ya. Lalu di perpajakan ya, tidak semuanya boleh digunakan. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Lalu di soal nomor 3 yaitu beban piutang tak tertagih merupakan beban cadangan piutang tak tertagih 55 juta. Jadi di sini di nomor 3 terkait beban piutang tak tertagih tadi ternyata tidak boleh diakui semua. Ya, kita harus keluarkan dari biaya 55 juta. Karena di sini hanya merupakan beban cadangan, bukan piutang yang benar-benar tidak tertagih. Sementara di pajak yang boleh diakui sebagai biaya adalah biaya piutang yang benar-benar tidak tertagih. Oke, selanjutnya berarti kita koreksi ya. Koreksinya adalah positif karena tidak boleh diakui sebagai biaya. Ya. Selanjutnya beban promosi berupa bingkisan kepada pelanggan tanpa daftar nominatif. Nah, di sini juga
Dari awal dulu ya. Beban pemasaran terdiri dari beban promosi, ada daftar nominatif, berarti boleh. Beban promosi berupa bingkisan kepada pelanggan tanpa daftar nominatif. Di sini karena tanpa daftar nominatif berarti tidak boleh, harus kita koreksi ya. Oke, ini dia. Kita harus koreksi. Lalu beban entertain pada daftar nominatif berarti boleh. Beban entertain berupa jamuan makan klien tanpa daftar nominatif. Nah, ini tidak boleh juga ya. Lalu parcel atau bingkisan hari raya kepada pelanggan sebesar 5.900.000 dan ini juga tidak boleh. Sehingga di sini jika di total tadi yang harus kita koreksi adalah 93.400.000. Nah, di sini koreksinya adalah koreksi positif karena biayanya berkurang ya, biaya berkurang, laba bertambah, maka koreksinya adalah positif. Kita lanjut ke informasi nomor 5 terkait beban gaji dan tunjangan. Terdiri dari, ya tentunya gaji boleh ya kita akui, lalu ada tunjangan transportasi boleh, tunjangan hari raya boleh, lalu tunjangan PPh 21. Dan di sini ada PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Oke, teman-teman harus bisa menganalisa, ingat lagi materi yang di PPh 21. Jika dia berupa tunjangan PPh 21 berarti dia masuk di gaji ya, dan dia sudah dikenakan PPh pasal 21 maka boleh diakui sebagai biaya. Nah, sementara PPh pasal 21 ditanggung perusahaan itu tidak menjadi tunjangan sehingga dia tidak menjadi objek pajak PPh 21 sehingga di sini PPh pasal 21 ditanggung perusahaan ya tidak boleh diakui sebagai biaya gaji. Oke, kita koreksi positif. Nomor 6, beban premi asuransi terdiri dari ya ada asuransi itu sebenarnya boleh diakui sebagai biaya, namun kita harus hati-hati. Di sini ada asuransi gedung kantor boleh ya karena terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Premi jam sostek karyawan. Nah, di sini diperhitungkan sebagai objek PPh pasal 21. Nah, di sini dia diperhitungkan. Lalu yang kedua, asuransi kesehatan karyawan tidak diperhitungkan objek PPh pasal 21. Nah, ini sama ya, teman-teman sebenarnya karena dia tidak diperhitungkan sebagai objek PPh pasal 21. Maka dia tidak boleh kita akui sebagai biaya ya, harus kita keluarkan. Sehingga di sini ada koreksi positif sebesar 15 juta. Lalu soal nomor 7. Dalam beban perjalanan dinas termasuk biaya akomodasi pemegang saham ketika liburan di Bali, ya ini keperluan pribadi ya. Tentu di sini harus kita koreksi positif 20 juta karena untuk kepentingan pribadi. Di penjelasan nomor 8, beban telepon termasuk penggantian pulsa handphone operasional sekretaris 5 juta. Nah, karena di sini terkait dengan handphone, maka pengakuannya adalah 50% sehingga kita harus koreksi positif 50% dari 5 juta yaitu 2.500.000 nih ya. Oke, selanjutnya informasi nomor 9. Perusahaan mendapat pinjaman dari Bank BNI atas pinjaman tersebut. Sebagian ditempatkan dalam deposito. Rata-rata pinjaman 1 miliar dengan tingkat bunga pinjaman 13,5%, rata-rata deposito 250 juta. Oke, di sini teman-teman ya karena dia minjam ya tapi ternyata untuk deposito maka itu tidak boleh diakui bunganya ya karena untuk penghasilan berarti sebenarnya dia mampu. Jadi di sini kita harus kurangkan dulu deposito yang ada. Berarti di sini sebenarnya pinjamannya untuk bunganya yang boleh dikurangkan hanya sebesar 750 juta. Pinjaman yang boleh diakui bunganya. Jadi di sini 1 miliar dikurangi 250 juta, baru kita kalikan dengan bunganya di sini ya, bunganya
Nah, bunganya ini 13,5% dikali 750 juta. Sehingga hasilnya didapatkan 101.250. Nah, di sini angka ini adalah angka yang boleh kita akui biayanya. Nah, jadi di sini harus kita koreksi ya, karena ada selisih dari beban bunga yang diakui di akuntansi dengan yang boleh diakui di pajak, sehingga selisihnya di sini karena biayanya berkurang, ya, biaya berkurang, laba bertambah, maka sebenarnya koreksinya adalah koreksi positif. Nomor 10 ya, kita masuk ke depresiasi atau penyusutan. Ya, ini dikelompok-kelompokkan ya depresiasinya. Jadi di sini ada informasi gedung, mebel, truk, sepeda, sedan, dan komputer. Ini sudah ada keterangannya masuk di kelompok mana. Dan ini dia pengerjaannya. Posisi sekarang di 2018 ya teman-teman. Jadi ini harga perolehan, ini tarifnya ya. Di sini yang gedung permanen 20 tahun ya. Kalau dipersenkan itu adalah 5% sebenarnya. Lalu kelompok 1 karena pakai garis lurus 25% di sini. Kelompok 2 12,5%. Oke, kita lihat ya. Oke, dari harga perolehan ini 100.000, 5% dikali 2 miliar, lalu seterusnya begitu. Mobil truk juga begitu, sama masih. Nah, di sini agak berbeda pada saat mobil sedan Altis. Ya, karena mobil sedan pengakuannya hanya setengah. Oke, lalu komputer juga biasa ya. Komputer juga biasa. Baik. Nah, jadi gimana? Yang perlu kita koreksi adalah yang kendaraan saja. Ya, ini ya 28125. 28125 karena setengahnya harus kita keluarkan dari biaya karena terkait mobil sedan tadi. Itu ada ketentuannya ya. Lalu nomor 11 beban pajak terdiri dari PBB gedung kantor boleh ya. Lalu pajak kendaraan bermotor boleh sebagai biaya. Lalu, nah ini dia PPN faktur pajak masukan 200.000. Nah, apakah boleh? Ya, jika ternyata fakturnya tidak lengkap. Ternyata teman-teman, untuk PPN yang tidak dapat dikreditkan karena faktur tidak lengkap, itu boleh ya teman-teman diakui sebagai biaya di akhir tahun. Memang di setiap masanya atau tiap bulannya dia tidak boleh dikreditkan yang fakturnya tidak lengkap ya. Tapi nanti di akhir tahun boleh diakui sebagai biaya karena dia sudah membayar. Nah, ini ada rujukannya di coba teman-teman baca PP nomor 94 tahun 2010 di pasal 10 itu ada ketentuannya. Ya, bahwa boleh ternyata yang tidak dapat dikreditkan itu ada beberapa ketentuan yang ternyata boleh diakui sebagai biaya. Lalu sanksi terlambat lapor. Nah, ini yang tidak boleh diakui sebagai biaya atas sanksi keteledoran kita. Kalau faktur tadi sebenarnya bisa jadi kesalahan dari supplier kita ya, membuat fakturnya tidak benar gitu ya, padahal kita sudah bayar PPN. Nah, makanya boleh diakui sebagai biaya. Kalau ini mutlak karena kesalahan kita, sanksi terlambat lapor, sehingga di sini tidak boleh diakui sebagai biaya. Maka kita kurangkan ya 1 juta. Oke, kita lanjut nomor 12. Nomor 12, beban lain-lain terdiri dari beban pelatihan karyawan, pemberian makan minum, terus pemberian pakaian seragam satpam itu boleh ya. Lalu sumbangan bencana nasional boleh. Ini dia sumbangan hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, ini tidak boleh ya, ada sumbangan-sumbangan yang diperbolehkan apa saja, bisa lihat di aturan. Tapi kalau untuk 17-an itu tidak boleh, sumbangan ke karyawan itu tidak boleh, maka kita koreksi. Lanjut ke soal nomor 13.
Nah, di soal nomor 13 ini terkait pendapatan dividen. Berarti kita yang mendapatkan dividen dan kita menanamkan modal ke perusahaan lain. Jadi kita menanamkan modal ke PT Energi dan PT Adi. Nah, kebetulan PT Energi kita menyertakan 35% dari modalnya PT Energi, 850 juta. Karena di atas 25% ya, maka di sini harus bukan objek pajak dia. Jadi sehingga harus kita koreksi karena dia bukan objek pajak. Ini ya. Nah, tetapi yang PT Adi gimana? Karena penyertaannya 20%, di sini masih di bawah 25%, dia kena di PPh pasal 23. Perlu dikoreksi perlu dikoreksi atau tidak? Tidak ya. Jadi di sini 15% dikali 500 juta. Oke. Selanjutnya pendapatan bunga ya, pendapatan jasa giro Bank Mandiri. Karena pendapatan jasa giro dia dikenakan final ya, kira-kira dikoreksi atau tidak? Ya, dia harus dikoreksi. Kita lihat ya, dikoreksi ya. Lalu pendapatan bunga tabungan juga sama, final harus dikoreksi ya, karena kita sedang menghitung PPh badan tahunan, jadi yang final harus kita koreksi. Lalu pendapatan bunga pinjaman PT Makmur. Nah, ini apakah harus dikoreksi? Tidak ya, tidak harus dikoreksi. Nah, sekarang dari analisa itu, ya ada nggak yang dikenakan PPh? Ternyata ada ya, yang pendapatan bunga pinjaman PT Makmur. Nah, kita dikenakan PPh pasal 23. Ya, 15% ya, 15% kali 25 juta. Oke. Selanjutnya informasi nomor 15, pendapatan sewa. Nah, ini teman-teman harus analisa juga, dia kena final atau bukan. Tentunya kalau tanah dan gedung ya, dia kena final ya. Sehingga yang 300 ini harus kita koreksi, ini dia harus kita koreksi. Ya. Sementara sewa mobil pick up, ya kalau sewa tentunya kena, kita dipotong PPh pasal 23. Ini dia 2% kali 90 juta. Yuk. Informasi nomor 16, rugi selisih kurs ya, telah dihitung sesuai standar 15 juta. Boleh kita akui sebagai pengurang. Pendapatan investasi di luar negeri, ya kalau di luar negeri langsung ingatnya ke PPh pasal 24. Merupakan dividen dari Asia Plus Ltd yang berkedudukan di Jepang, nilainya 120 juta. Ya, dividen tersebut dikenakan pajak di Jepang. Oke. Nah, apakah pendapatannya perlu dikoreksi? Enggak. Yang perlu disesuaikan adalah PPh-nya saja nanti di PPh pasal 24. Oke. Lanjut nomor 18, angsuran PPh pasal 25 ya, di situ Januari, ya ini ya, saya hitung di sini 25. Januari 200 juta, benar, perusahaan membayar STP PPh 25, Maret 250 juta. Tapi di situ disebutkan termasuk sanksi keterlambatan administrasi ya. Nah, di situ harus kita kurangkan juga karena itu bukan angsuran PPh pasal 25-nya. Oke, lalu April sampai dengan April 250 juta tambah ya. Lalu Mei sampai dengan Desember nihil, berarti tidak ada. Sehingga totalnya 435 250 ribu. Lanjut. Informasi nomor 19. Dari data SPT PPh Badan tahun sebelumnya ya, saya ingatkan lagi ini kondisi tahun 2018 ya yang sedang kita hitung. Tahun 2015 laba sekian, tahun 2016 ternyata ada rugi. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan, ada rugi sebesar 500 juta. Berarti 500 juta mengurangi laba kita dong ya, karena bisa dikompensasi ya, kompensasi selama 5 tahun.
Oke, ketemulah PKP kita 11.549.975.000. Oke, lalu apalagi yang harus kita hitung? Ini ada informasi kredit pajak dalam negeri ya. Oke, siapa pemotongnya? Nah, hitung PPh pasal 22, 23, 24 sudah ya. 25 juga sudah tadi. Hitung penghasilan kena pajak sudah ya. Ini dia penghasilan kena pajak tahun 2018. Hitung PPh badan terhutang 2018. Oke, baik, kita hitung PPh terhutang. Nah, tapi teman-teman sebelum sampai di sini PPh terhutang, teman-teman nanti akan memerlukan PPh pasal 24. Jadi kita harus menghitung dulu PPh pasal 24. Oke, tentunya teman-teman sudah mahir. Nah, tadi dari penghasilannya berapa dari Jepang ya tadi. Ini saya sudah linkkan, tadi ada penghasilan 120 juta ya, benar? Ini ya, 120 juta. Lalu PKP-nya tadi ya sudah kita hitung juga. Oke. Nah, di sini PPh maksimum ya teman-teman sudah tahu ya. Ini per ini ya kan, penghasilan luar negeri dibagi ya PKP kita dikali PPh terhutang. Ketemu 27 juta sekian. Nah, yang dibayar di luar negeri teman-teman ternyata 20% dikali 120 adalah 24 juta. Jadi kita membayar di luar negeri 24 juta, yang boleh dikreditkan 27 juta. Nah, mana yang kita pilih? Nah, harus yang lebih kecil dong pastinya. Masa kita bayar 24 juta tapi yang kita akui 27, tidak boleh. Jadi maksimumnya kita akui sebagai PPh pasal 24 yaitu 24 juta, sehingga PPh pasal 24 kita adalah 24 juta. Oke. Lalu kita bisa menghitung lah di sini ya. Nah, kita menghitung PPh terhutang. Nah, penghasilan kena pajaknya ya. Ini dia yang tadi. Lalu peredaran bruto, teman-teman. Nah, kita lihat nih, peredaran bruto harus hati-hati. Masuknya dari mana nih peredaran bruto? Ya. Nih. Peredaran bruto di sini adalah semua penghasilan yang ada. Ingat, semua penghasilan ya. Nih ya, B9, B29, 30, 31, dan 35. Yang mana itu? Nah, tentunya ini penghasilan yang pertama. Ya. Sorry. Nah, dari penjualan bersih ya, dari penjualan bersih ya. Penjualan bersih ditambah pendapatan-pendapatan lainnya. Ini dia, pendapatan lainnya, tapi tidak boleh memasukkan rugi. Selisih kurs ini nggak boleh. Lanjut. Nah, ini terkait perhitungan ya teman-teman, karena omsetnya masih di bawah 50M maka masih mendapatkan fasilitas ya. Jadi teman-teman harus menghitung PKP dengan fasilitas dan tanpa fasilitas. Oke, jadi di sini sudah tahu ya rumusnya. Ini dia 4,8 per peredaran bruto. Ini peredaran bruto ya, baru dikali dengan 25% dikali 50%. Inilah PPh nya. Nah, tanpa fasilitas tinggal selisihkan saja PKP dengan yang sudah dikenakan fasilitas tadi. Lalu ini dia PPh nya 25% dikali 9 miliar tadi, ketemu 2. Jadi PPh terhutang kita ini dia. Nah, apakah semua PPh terhutang ini harus kita bayarkan, teman-teman? Tidak ya, karena tadi sudah kita hitung ya kredit-kredit pajaknya. Ini sudah saya linkkan, nanti boleh di cross check lagi. Nah, setelah itu ya, ini total kredit pajaknya ya. Nah, jadi PPh kurang bayar kita ternyata 26 dikurangi 500 juta, ketemu 2 miliar sekian-sekian. Oke.
Ini lagi ngitung PPh 23-nya, tadi ada beberapa kan. Nah, ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu ya. Di pertanyaan soal belum selesai, ternyata kurang bayar lebih bayar sudah ya. Nah, ini ada angsuran, yang ditanya adalah angsuran PPh pasal 25 tahun 2019. Nah, dia mirip nih sama yang ini, cuman tidak ada PPh pasal 25-nya, hati-hati. Jadi di sini PPh terhutangnya berapa dikurangi PPh pasal kredit pajaknya ya, 22, 23, 24, tapi jangan dikurangi yang 25-nya. Lalu di sini total kredit pajak ini selisihnya ya, diselisihkan sebagai dasar perhitungan, sehingga ya hasilnya tadi tinggal dibagi 12. Baik, saya rasa teman-teman sudah sangat mahir di rekonsiliasi karena ini sudah berkali-kali ya. Jadi teman-teman yang harus teman-teman pelajari sebenarnya apa sih yang harus dikoreksi, mungkin lebih pengayaan ke situ ya. Dan itu memang harus cari tahu di aturan-aturannya, dan itu tidak di satu aturan tapi di banyak aturan. Apa saja sih yang harus dikurangkan? Ya, itu dia. Baik, saya akhiri. Terima kasih.